Apa kabar? Jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Hari ini bersama dengan Ibu Ellen, kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ibu harap anak-anak di rumah duduk tenang, persiapkan diri dengan baik, bisa beribadah dengan Tuhan secara tertib, sopan, walaupun anak-anak dari rumah masing-masing. Anak-anak harus tahu bahwa Tuhan memperhatikan apa yang anak-anak buat saat ini. Kita harus beribadah dengan sikap yang benar agar Tuhan dimuliakan melalui ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bersama bernyanyi. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Dalam Suka Duka Ku Kan Tetap Tersenyum. Cerita Ibu hari ini tentang Allah memelihara Elia. Cerita ini terambil dari Alkitab, firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Nah, anak-anak semua, Allah memelihara Elia. Kita akan mulai cerita ini dengan 5 pertanyaan ya. Anak-anak harus menjawab dengan cepat 5 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama istri Adam? Gampang sekali, anak-anak pasti tahu toh? Jawabannya adalah siapa? Hawa. Pintar. Nah, pertanyaan kedua, siapakah nama anak Abraham dan Sarah? Anak yang dijanjikan Tuhan, yang lahir di masa tua Abraham dan Sarah. Siapakah dia? Dia adalah Ishak. Semua pasti bisa. Nah, pertanyaan yang ketiga, agak sedikit susah tapi pasti bisa. Siapakah yang memimpin Israel keluar dari Mesir? Siapa yang memimpin Israel keluar dari Mesir? Dia adalah Musa yang diberikan 2 loh batu oleh Tuhan. Pertanyaan yang keempat, siapakah nama istri Ahab? Ahab Raja Israel. Siapakah nama istrinya? Anak-anak pasti tahu, dia adalah Ratu Isabel. Wah, dia adalah ratu yang menyembah berhala. Dan pertanyaan yang kelima, agak lebih sulit sedikit. Berapa tahun Ahab menjadi raja di Israel? Nah, anak-anak, berapa tahun? Ayo. Ahab jadi raja di Israel selama 22 tahun. Nah, anak-anak, 22 tahun Ahab menjadi raja. Dia bukan menjadi raja yang baik. Dia bersama dengan istrinya, mereka selama dia menjadi raja, mereka melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka membangun patung Asyera, mereka menyembah Baal, mereka melawan kepada Tuhan, mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Akhirnya apa? Israel itu jadi bangsa yang melawan juga kepada Tuhan karena rajanya memberikan contoh yang jelek, anak-anak. Nah, Tuhan tidak suka kalau orang melakukan kejahatan. Akhirnya melalui Elia, anak-anak, Tuhan menghukum Israel. Tuhan menghukum Israel dengan Tuhan menyuruh Elia mengatakan bahwa tidak akan ada embun ataupun hujan turun ke bumi sebelum Elia mengatakannya. Jadi kalau Elia katakan ada hujan, baru boleh ada hujan.
Hujan atau embun pun tidak ada. Anak-anak tahu embun itu apa? Embun itu adalah air, titik-titik air kecil yang biasanya ada di daun-daun waktu kita bangun pagi, atau ada di balik jendela. Itu pun tidak ada, apalagi hujan yang deras turun. Akibatnya anak-anak, kekeringan melanda seluruh negeri. Pohon-pohon pada mati, orang menanam sayur tidak bisa, menanam jagung tidak bisa, menanam padi tidak bisa. Orang mau buat apa saja butuh air kan setiap hari. Tapi saat itu kekeringan di mana-mana. Orang tidak bisa minum, tidak bisa makan, mereka kekeringan dan kelaparan, kesusahan besar terjadi di Israel. Tapi anak-anak sekalian, satu hal yang berbeda. Tuhan tetap memelihara Elia. Tuhan memelihara Elia karena Tuhan tahu Elia adalah hamba Tuhan. Elia adalah orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Dia mendengarkan perintah Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan. Ketika Tuhan suruh menyampaikan firman Tuhan, dia sampaikan dan dia mau taat kepada Tuhan. Maka Tuhan memelihara dia secara ajaib anak-anak. Tuhan memelihara Elia, Tuhan menyuruh Elia pergi ke sebelah timur. Tuhan menyuruh Elia pergi ke seberang sungai Yordan. Tuhan suruh dia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Betul, pasti anak-anak bisa menyebutkannya. Di tepi sungai Kerit, Elia bersembunyi di sana. Tuhan memelihara Elia secara ajaib di sana. Tuhan perintahkan burung gagak pergi ke sana untuk memberi makan Elia. Pada waktu pagi-pagi dan sore-sore, burung gagak itu datang membawa daging dan roti bagi Elia. Anak-anak, burung gagak tidak bisa bawa yang banyak-banyak. Pasti dia bawa sedikit, tapi cukup untuk Elia. Dia bawa di paruhnya, Elia terima dan Elia makan. Dia minum dari air sungai Kerit. Dia makan dan minum, dia dipelihara Tuhan. Sementara banyak orang sedang menderita. Tuhan memelihara Elia. Tuhan menolong dia karena Tuhan mau Elia terus menyampaikan firman Tuhan, terus mengabarkan tentang Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita ada di masa namanya pandemi. Anak-anak tahu pandemi itu apa? Pandemi itu adalah wabah penyakit yang menyerang banyak tempat, yang terjangkit di beberapa tempat secara serentak, dan banyak orang menderita, banyak orang terinfeksi virus corona. Virus ini melanda banyak negara di seluruh dunia dan banyak orang kesusahan akibat virus ini. Banyak orang harus dikarantina, banyak orang harus diungsikan, banyak orang harus menangis kesakitan, banyak orang harus kesusahan karena kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal yang baik. Mereka harus ada di rumah-rumah sakit dan banyak rumah-rumah sakit yang penuh dengan pasien-pasien. Anak-anak sekalian, akibat dari corona ini banyak orang kelaparan, banyak yang kehilangan bahan makanan, tidak ada sehingga mereka kelaparan, mereka tidak punya bahan makanan yang cukup, mereka makan seadanya saja, banyak orang yang mati. Kalau mati berarti banyak anak-anak yang kehilangan orang tua, banyak yang kehilangan saudaranya karena meninggal. Banyak yang meninggal dan waktu meninggal beberapa saat kemudian mereka harus segera dikuburkan. Itu sangat menyedihkan. Banyak orang yang harus kehilangan orang tua mereka, tapi mereka tidak bisa pergi lihat karena jauh dan mereka dipisahkan karena takut terjangkit virus corona. Anak-anak sekalian, orang bilang anak-anak menjadi korban terbesar dari virus corona hari ini. Tapi kita bersyukur kalau kita masih bisa ada sampai hari ini, masih bisa beribadah bersama teman-teman di rumah masing-masing. Kita masih bisa makan yang cukup. Itu tanda apa? Pemeliharaan Tuhan. Allah memelihara anak-anak seperti Allah memelihara Elia.
Mungkin karena pandemi ini anak-anak tidak bisa pergi ke luar negeri, tidak bisa berlibur ke Bali, ke Surabaya, ke Jakarta, tidak bisa ke mall seenaknya atau ke sana kemari sesuka hati, kita tidak bisa. Kita makan juga apa yang ada kita makan, kita harus syukuri. Karena itu apa? Bentuk pemeliharaan Tuhan melalui papa dan mama, melalui orang tua kita kepada kita masing-masing. Harus bersyukur, tidak boleh mengeluh, tidak boleh menggerutu, tidak boleh memilih-milih makanan. Karena apa? Waktu Tuhan memelihara Elia, Tuhan suruh burung gagak bawa roti dan daging secukupnya bagi Elia. Tapi Elia terima dengan sukacita dan Elia makan. Anak-anak juga harus seperti Elia. Bersyukur, terima apa yang ada dan nikmati. Karena itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Anak-anak sekalian harus bilang, saya tidak mau khawatir karena Tuhan memelihara saya. Tuhan memberikan segala sesuatu yang cukup bagi saya. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23 bilang apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pintar. Nah, sebelum kita tutup, kita bersama-sama akan bernyanyi lagu Jangan Kamu Khawatir. Kita mau bilang, aku tidak khawatir. Karena apa? Karena Tuhan memelihara kita semua. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia memelihara kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih karena di masa pandemi ini Tuhan memelihara kami, orang tua dan anak-anak. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan mencukupkan kebutuhan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang tidak khawatir, tapi orang yang selalu mengucap syukur. Karena kami tahu bahwa Tuhan Allah kami sangat baik, setia memelihara kami dari hari ke hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati anak-anak yang beribadah hari ini. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa anak-anak. Kita akan bertemu lagi dalam cerita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.